pemberontak sekali di kubu dari Pelita Jaya FC Karawang. Siap-siap Greg Nokolo dan juga Alexander Bajewski. Telah mencetak 16 gol Greg Nokolo musim ini. Pencapaian yang cukup baik dan ini. Siap-siap semua pemain untuk menyaksikan jalannya pertandingan malam hari ini, dan kita ada wasit Adi Rianto dan Iladia. Kesempatan bagi kedua tim untuk menunjukkan penampilan terbaiknya di Indonesia Super League, dan wasit Adi Rianto telah memulai pertandingan di malam hari ini dan kick off babak pertama. Ke dalam kali ini Yongki Aribowo pilih untuk mendampingi Christian Gonzalez dibandingkan dengan Jerry Boy Makape. Ya, Jerry Boy Makape memang tidak dibawa oleh pelatih Misha Radovic dalam lawatannya ke Karawang kali ini. Tidak ada cedera, tidak ada akumulasi, memang murni Alvin Tenis akibat penampilan Jerry Boy Makape yang dianggap tidak terlalu baik dalam beberapa laga terakhir. Meskipun sudah 5 gol dicetak oleh Jerry Boy Makape, namun kali ini Misha Radovic mempercayakan kepada nama Yongki Aribowo maupun kalau ada Yohan Yoga di bangku cadangan. Negara yang terjadi duel di antara Stanislav Zhekov dan juga Presiden. Kita lihat bagaimana Alexander Bajewski, Gawang Agung, dan kita akan saksikan memang di partai ini penuh dengan pembuktian yang memang harus dilakukan, karena juga di sektor pelatih Rahmat Darmawan dan Misha Radovic ini juga pasti ada pembuktian. Lalu juga di sektor depan akan ada pembuktian berikutnya, yaitu antara Greg Nokolo dan juga adalah Christian Gonzalez sebagai penyerang yang paling handal sebagai pemain naturalisasi di Indonesia. Ya, sebuah head-to-head yang cukup menarik di setiap lini antara kedua kesebelasan kali ini. Dan kalau Pelita Jaya selama memiliki trisula yang sangat mematikan, ada Greg Nokolo, Alexander Bajewski maupun Safi Sali. Namun sayang dalam 3 pertandingan terakhir, 3-nya selalu absen bergantian. Kali ini giliran Safi Sali tidak bisa menemani duet Greg Nokolo dan Alexander Bajewski. Christian Gonzalez kali ini masih bola, memberikan bola langsung kepada pergerakan dari Kim Dong-chan. Dong-chan yang ditampilkan di menit-menit terakhir oleh pelatih Misha Radovic menggantikan Isdiantono. Ini menandakan bahwa memang Persisam tampaknya masih haus kemenangan setelah menggulung Gresik United. Ya, betul sekali Rendra. Kita lihat dalam pertandingan kali ini di awal babak pertama terlihat bagaimana Persisam Samarinda memiliki inisiatifnya sangat baik sesuai yang dijanjikan oleh Misha Radovic sebelum pertandingan, yang mengatakan bahwa meskipun bermain di kandang Pelita Jaya mereka akan tetap tampil ofensif, dan masuknya nama Kim Dong-chan di detik-detik akhir menunjukkan bahwa memang kinerja Kim Dong-chan sangat dibutuhkan untuk menopang pergerakan Christian Gonzalez maupun Yongki Aribowo di sektor depan. Ya, Lup Owana Zoa bertahan dari kubu Persisam Putra Samarinda yang juga mengalami hal tidak baik ketika menghadapi Dallas. Dia harus mencetak gol bunuh diri. Ya, betul sekali sebenarnya. Itu juga yang dilakukan oleh Victor Igbonevo di laga terakhir dari Pelita Jaya. Igbonevo juga harus mencetak gol bunuh diri menghadapi PSPS baru. Banyak cerita, banyak kisah yang dibawa jelang pertandingan kali ini menunjukkan bahwa laga ini akan menyajikan sebuah drama yang menarik di luar sisi teknis sepak bola. Faktor-faktor non-teknis yang cukup menarik untuk kita tunggu. Masih Eka Ramdhani balik oleh Kim Dong-chan, Egy Melgiansyah, balik Alexander Bajewski. Sekarang dilakukan oleh Alexander Bajewski terhadap Akbar Rashid. Ya, kita akan menyaksikan duel yang sangat seru antara Eka Ramdhani bersama dengan Egy Melgiansyah, dua pemain timnas beda generasi. Nokolo, ini pemain Zua kali ini. Kembali Lup Owana Zoa dari penerbangan panjang. Kali ini kembali Kim Dong-chan.
Masih Kim Dong Chan yang baik dia oleh Eddie Hafid Bertadu. Pelan saja Dias Angga Putra. Eka Ramdhani balik ke belakang. Wow, sebuah pergerakan yang hampir saja bisa dimanfaatkan tadi oleh Greg Nokolo. Sebuah back pass yang sangat tanggung. Ya, sebuah kesalahan yang sangat tidak perlu kita lihat dari para pemain Persisam Samarinda di awal babak pertama ini. Kondisi head to head dari Greg Nokolo dan penjaga gawang Agung sangat mirip seperti ketika kejadian di putaran pertama saat Greg Nokolo melewati penjaga gawang Persisam saat tinggal sendiri pada penjagaan pemain gawang Persisam. Jadi Kusnandar terus melakukan kepercayaan oleh pelatih Rahmat Darmawan sebagai pemain pendamping dari Egy Melgiansa di gelandang pertahanan. Ya, tampil cukup konsisten sepanjang musim ini jadi Kusnandar. Dilihatkan bersama Egy Melgiansa memberikan keseimbangan di lini tengah Pelita Jaya yang memberikan kemudahan kepada John Takpor maupun Joko Sasongko untuk bermain lebih menyerang. Gonzales, bola daerah tadi meski keras, bola yang diarahkan untuk Serdang Lopicius juga tampil sangat baik ketika Persisam mengalahkan Delta Sidoarjo dengan skor 1-3 yang mencetak 2 gol. Alexander Bajewski kali ini masih Alexander Bajewski. Permainan Hadap Bertadu dengan Kim Dong Chan. Kembali dari Kusnandar kepada John Tapor Songkali, potongan Pierre Nyangka. Overlapping Pierre Nyangka dengan kepada Yongki Aribowo. Ya, kita lihat tampil cukup percaya diri Pierre Nyangka melakukan overlapping dari sisi kiri serangan dari Persisam Samarinda. Juga bahwa pelatih Misar Babik menginginkan tim bermain cukup ofensif. Adik Wardana tadi walaupun terlihat memang ada dorongan. Kali ini bola mengarah kepada Greg Nokolo sebagai posisi offside. Greg Nokolo. Greg juga menyelamatkan Pelita Jaya dari kekalahan atas PSS Pekanbaru. Bisa mengakibatkan sudah semua berada satu langkah di belakang dari Dias Angga. Kita melihat para pemain Persisam Samarinda dan Pelita Jaya mengenakan pita hitam selain untuk menghormati atau rasa bela sungkawa atas tragedi yang terjadi pada pekan lalu. Para pemain Persisam juga menggunakan pita hitam sebagai penghormatan terhadap almarhum Arbain, atlet gulat asal Samarinda yang telah meraih perak Asian Games dan emas Games yang juga mantan pemain Persisam tahun 80-an. Oleh Victor Bonevo, rambut kembali Adik Wardana dilakukan oleh Eka Ramdhani kali ini. Asik datang yang baik oleh Adik Wardana. Alexander Bajewski, masih Alexander Bajewski kepada Greg Nokolo. Duel kali ini masih Greg Nokolo mengambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan. Masih kemudian kepada Joko Sasongko. Datang kali bantuan dari Ruben Sanadi.
Ya, kita lihat cukup terbuka permainan kedua kesebelasan dengan kita lihat begitu bebasnya Greg Macaulay dalam menguasai bola meskipun dia kesulitan mencari teman dalam posisi yang lebih bebas. Egy Meljans yang akan mengambil sepak pojok bagi Pelita Jaya FC Karawang. Dilakukan kali ini. Kembali masih ada pengamanan dari para pemain Persisam Putra Samarinda, Christian Gonzalez, dari Hafid Hurtado. Victor Igbonevo. Ya, sepanjang musim ini Pelita Jaya sudah memenangkan partai kandang sebanyak 13 kali dengan catatan cukup baik, 8 kali kemenangan, 1 kali seri, namun hasil pertandingan cukup banyak, 4 kali mata takluk di kandang sendiri. Jelas sekali bahwa musim ini memang kandang Pelita Jaya di Stadion Singapura Bangsa ini tidak terlalu angker, memberikan motivasi tersendiri bagi para pemain Persisam Samarinda untuk bisa membalaskan dendam kekalahan 1-4 di kandang sendiri pada putaran pertama lalu. Masih ketat pertandingan di lapangan tengah. Joko Sasongko. Belum menemui sasaran tadi. Kita lihat bagaimana Wasit saya juga hadir di tribun. Egy Meljans. Ruben Sanadi. Berikan pada penjaga gawang Agung Prasetyo. Pada Ruben Sanadi setia menggapai Greg Macaulay. Supriyono kali ini. Baik Wilson dan Lopicic. Jadi Kusnandar, Tiap Niangka. Kita lihat bagaimana ketegangan masih terjadi di para pemain yang bertanding di malam hari ini. Masih terjadi salah-salah pengertian atau juga umpan-umpan yang tidak akurat. Ya, memang meskipun kedua kesebelasan mencoba menampilkan permainan menyerang, namun memang beberapa pemain terlihat masih belum bisa melepaskan dari tekanan dan ada beberapa masih bermain terlalu berhati-hati sehingga sering melakukan kesalahan sendiri. Tiap Niangka menutup ruang dari Alexander Bajewski. Pasti tadi juga dilakukan oleh Bajewski. Joko Sasongko. Duel tadi Christian Gonzalez. Egy Meljans ya. Sebuah pelanggaran yang cukup berbahaya dan kesempatan bagi Pelita Jaya memberikan peluang di posisi yang cukup ideal bagi Joko Sasongko, pemain yang memiliki tendangan kaki kiri yang cukup keras dan sangat akurat. Kesempatan bagi John Tapor kali ini juga Joko Sasongko. Berjarak sangat dekat dengan garis kotak penalti. Oleh Bias Angga.
Rasid dan juga Yongki Aribo menjadi pagar. Siap-siap adalah Joko Sasongko. Hampir saja tadi bola disambar oleh Victor Igbonevo. Ya, pemain yang cukup rajin membantu serangan dalam posisi bola-bola mati seperti ini. Dan kita lihat Joko Sasongko tampaknya lebih memilih untuk menyimpan kepada rekannya dibandingkan melakukan eksekusi langsung. Nampaknya sempat mengenai kepala dari Tian Yanta sehingga menghasilkan tendangan sendiri. Lagi diamankan oleh Jose Gonzalez. Malam berikutnya kali ini ditepis oleh Agung Prasetyo. Ada Deddy Kusnandar duel dengan Dias Angga Putra. Dan ke dalam tampaknya untuk Pelita Jaya FC Karawang. Rahmat Darmawan masih cukup tegar didampingi oleh Sendo Baja dan juga Jajang Nurjaman. Ada Ejubal Jansa juga kali ini dan John Takbor sekali. Ruben Sanadi pada Victor Igbonevo, balik ke belakang Stanislav Zekov, Kadek Wardana. Ya, nampaknya masih belum berjalan dengan baik upaya ataupun serangan-serangan dari Pelita Jaya masih tidak terlalu tajam. Coba menyerang dengan pemain organisasi yang cukup rapi. Sebentar ini namun kita lihat masih mampu dipatahkan oleh para pemain Persisam dan sekali mencoba untuk mencari celah melakukan serangan balik. Supriyono cukup baik para pemain Persisam Putra Samarinda dan tendangan efek dari Kim Dong Chan. Masih ada Sordan Lopicic. Supriyono kembali. Sordan Lopicic yang jauh dan sundulan kali ini dari Yongki Aribo. Luar menekan dan tendangan berikutnya dari Luke Wanazoa. Ya, sundulan cukup menarik kita lihat diperlihatkan oleh para pemain Persisam Samarinda. Umpan 1-2 di sisi kanan, pergerakan Supriyono yang cukup membantu serangan bersama dengan Sordan Lopicic. Apabila permainan seperti ini diperlihatkan untuk ditertahan oleh para pemain Persisam Samarinda akan membuka celah rapatnya pertahanan yang kali ini digalang oleh Victor Igbonevo. Dan kita tunggu bagaimana para pemain Persisam mampu menjaga konsistensi untuk menampilkan permainan dan 1-2 yang cukup taktis. Bola baik dari Edi Habib. Jadi standar. Kembali dikuasai oleh Kadek Wardana. Jadi Habib baru.
Supriyono. John Takbor Sangkali. Greg Nukolo. Advantage untuk Pelita Jaya. Alexander Bajewski. Masih Alexander Bajewski dan John Takbor Sangkali. Eka Ramdhani. Kejar 90 titik, tapi masih ada Stanislav Zekov. Berusaha untuk kuat menyerang kedua tim. Untuk Sasongko kali ini umpan panjang pada Deddy Kusnandar. Tidak mau mengambil resiko yang bisa diamankan tadi oleh Yongki Aribowo yang bermain seperti pemain bertahan. Ya, mobil kita lihat beberapa kali para striker yang dimiliki oleh Persisam Samarinda juga turut membantu pertahanan. Itu bagian dari instruksi dari Nisa Radopi kepada para pemain untuk melapis pergerakan atau posisi siapapun yang mungkin ditinggal. Serta melihat tidak adanya Dias Anggadziti, namun malah ada Yongki Aribowo. Kembali Egy Melgian. Masih menghadapi bench dari Pelita Jaya FC Karawang dan juga manajer Lalu Marah. Ya, sebelum pertandingan ini Lalu Marah sempat mengatakan bahwa secara personal dirinya maupun para pemain muda Pelita Jaya masih menaruh hormat yang begitu tinggi kepada Misha Radovic. Kalau kita melihat pada tahun lalu para pemain seperti Joko Sasongko, Deddy Kusnandar begitu diangkat dengan kesempatan yang sangat baik, sangat banyak oleh Misha Radovic. Kali ini dalam kondisi yang sudah berbeda, bagaimana Misha Radovic sudah menangani klub Persisam Samarinda, para pemain muda ini tetap akan tampil seutuhnya untuk bisa mengalahkan tim yang dilatih oleh Misha. Dan selanjutnya kita lihat di kubu Persisam Samarinda ada nama Dias Angga, Yongki Aribowo yang kali ini lebih dioptimalkan sebagai pemain inti. Sebagai karakter dari Liga Indonesia yang sangat menyukai para pemain muda dan bertalenta. Ruben Sanadi, dua serangan dari Pelita Jaya. Masih Ruben Sanadi. Greg Nukolo. Sudah kepada Alexander Bajewski. Eka Ramdhani kali ini. Kepada Greg Nukolo. Ya, kita lihat serangan Pelita Jaya lebih tertuju kepada duet Greg Nukolo maupun Alexander Bajewski. Kita belum melihat pergerakan dari sisi kedua sayap. Gagal kali serangan dari Alexander Bajewski, masih Alexander Bajewski dan Greg Nukolo. Terlepas dari kontrol bola Greg Nukolo. Ya, sayang sekali kita lihat sebuah peluang yang begitu terbuka, namun kali ini kontrol bola dari Greg Nukolo masih tidak terlalu baik. Hilang peluang di depan mata yang dimiliki oleh Greg Nukolo. Harus lebih berhati-hati dan berkonsentrasi lagi para pemain bertahan. Persisam Samarinda yang di 20 menit awal cukup baik. Di bawah komando Pierre Nyanka, sangat baik dalam membaca arah bola maupun skema serangan yang dilancarkan oleh para pemain Pelita Jaya. Umpan yang cukup baik dari Alexander Bajewski, dikuasai oleh Greg Nukolo, tapi sayang kontrol bolanya lepas. Ya, tidak memilih untuk langsung melepaskan tendangan. Akibat kontrol bola tidak terlalu baik sehingga lepas, mampu dihalau oleh penjaga gawang Agung. Yangka.
Lopicic. Sambutra Samarinda masih bertahan di peringkat 10, meraih 9 kali kemenangan, 5 kali hasil 11 kali kekalahan, mencetak 32 gol dan memuaskan 28 gol dan 32 atau juga hampir setengah dari gol-gol Sambutra Samarinda dicetak oleh Christian Gonzalez yaitu sebanyak 14 gol. Cukup menarik meskipun mereka masih tertahan di posisi ke-10 Persisam Samarinda dengan menderita 11 kali kekalahan. Rekor kebobolan mereka adalah tim ketiga yang paling sedikit di antara kontestan Liga Super Indonesia musim ini. Mereka hingga pertandingan ke-25 ini baru kebobolan 28 gol. Stanislav Zekov. Kembali pertahanan dari para pemain bertahan. Si Sambutra Samarinda menggagalkan tekanan Beli Gajah ya. Awas Saka, awas. Awas jauh, awas jauh. Awas jauh Saka. Dan yang dilakukan oleh Victor Tuone itu terhadap Pian Niangga. Anggun Prasetyo dengan gawang bebas bagi si Sambutra Samarinda. John Tapur sekali lagi gagal. John Tapur memberikan umpan untuk Greg Mokolo. Ya, kami beruntung lihat Luko Ana masih mampu menghalau bola umpan yang dari John Tapur sekali. Lalu kita melihat Greg Mokolo sudah bersiap menerima umpan dari John Tapur. Selamat kembali lagi tahanan dari Persisam Samarinda. Serdang Lopicic kembali kepada Serdang Lopicic. Christian Gonzalez, pelanggaran yang dilakukan oleh Eka Ramdhani tampaknya ada pemberesan ini. Ya, tapi terlalu tinggi kita lihat perbuatan dari Eka Ramdhani cukup membahayakan. Keras yang membayar untuk dilakukan pelanggaran kepada Persisam Samarinda. Standar Lukas Keras Bagianski dari pihak Niangga. Kemudiannya Angga dan juga dengan Alisson Bagianski. Mantan pemain Persib Bandung. Ayo belakang belakang. Ya, yang berdua bersama dengan Edi Hati, sesama mantan ex pemain Persib Bandung yang tidak terlalu banyak dapat kesempatan. Namun kali ini di klub baru mereka mampu mendapatkan kepercayaan sebagai pemain inti. Joko Sasongko.
terlihat kedua kesebelasan lebih mengandalkan permainan ball possession. Meskipun beberapa kali kita lihat Pelita Jaya memaksimalkan kecepatan yang dimiliki oleh Greg Nokolo, namun masih belum bisa menembus pertahanan lawan masing-masing. Dan kita lihat Persisam Samarinda lebih banyak bertumpu melakukan serangan dari sisi kanan. Dan di situ ada Profiti maupun Supriyono. Kami melihat pergerakan dan kombinasi dari Dias Angga maupun Kim Dong Chan di sisi kiri untuk merobek pertahanan dari Pelita Jaya. Pelatih yang dianggap oleh Yongki Aribowo sebagai pelatih yang sangat baik, yang mampu mengangkat motivasi. Kalau kita melihat di putaran pertama, beberapa kali memang Yongki lebih banyak bermain sebagai cadangan. Namun dia merasakan sebuah peningkatan performa sejak ditangani oleh Misha Radopi. Begitu juga oleh beberapa pemain muda yang dimiliki oleh Persisam lainnya. Dalam posisi offside, dua pemain dari Persisam Putra Samarinda. Bebas dari Pelita Jaya, Afrika Rawang. Jadi Usmanda. Lagi dari Usmanda. Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo dan akhirnya kita lihat bagaimana Pelita Jaya yang mendapatkan peluang demi peluang membuat Greg Nokolo mencetak gol pertama dan jeder. Itulah dia gol ke-17 dari Greg Nokolo di musim ini. Ya, sebuah gol yang sangat baik kita lihat berawal dari kecerdikan Greg Nokolo, mampu mengontrol bola dengan baik setelah mengecor pemain bertahan Persisam Samarinda, mengeksekusi sebuah tendangan yang tidak mampu dihalau oleh penjaga gawang Agung Prasetyo. Sampai kita lihat sambut diri pendukung Pelita Jaya Karawang, Stadion Singapura Bangsa. Setelah mendapatkan beberapa kali peluang, akhirnya Pelita Jaya mencetak gol melalui Greg Nokolo. Jangan sampai mengembalikan badannya ke pojok kiri gawang Agung Prasetyo, benar-benar tidak bisa ditahan. Membuat skor adalah unggul 1-0 Pelita Jaya FC Karawang atas Persisam Putra Samarinda. Ya, sebuah skill yang sangat baik setelah kita lihat begitu tajam. Greg Nokolo melihat peluang, melepaskan tendangan kaki kiri yang sangat keras ke pojok kiri gawang Agung Prasetyo. Benar-benar harus diwaspadai. Kita lihat luka warna juga gagal jaga pergerakan dari Greg Nokolo. Ini memang semakin membuat rekor dari Greg Nokolo sendiri dalam pertemuannya menghadapi tim Persisam Putra Samarinda. Dimana Greg Nokolo selalu mencetak gol dan sejauh ini di musim Indonesia Super League 2011-2012 Greg sudah mencetak 3 gol dari 2 kali pertemuannya menghadapi tim Persisam Putra Samarinda. 2 di putaran pertama dan 1 gol di malam hari ini. Ayo Melgiansyah. Terlihat lebih percaya diri para pemain Pelita Jaya dalam lebih lancar dalam melakukan bola. Tidak dinyatakan sebagai pelanggaran sebuah aksi dari Ruben Karansanati. Yang juga melakukan diving yang tidak melompat yang melewati seorang pemain dari Persisam Putra Samarinda. Balik ke dalam kali ini John Takor kembali. Sekarang ada Takor yang biasa enggak terhadap Deddy Kusnandar, pemain yang sama-sama juga pernah bermain di tim U21. Bedanya kalau Deddy Kusnandar bermain di Pelita Jaya, sedangkan
Dias Anggara bermain untuk Persib Bandung. Egy Melgiansyah. Kali Victor Ibonevo. Ruben Sanadi, Greg Nokolo, Alessandro Bajewski, kembali Greg Nokolo. Tidak mengambil resiko Stanislas Zekov langsung membuang bola. Ya, gol dari Greg Nokolo yang tadi di menit atau 3 menit yang lalu memperpanjang catatan statistik yang dimiliki oleh Pelita Jaya yang biasa mencetak gol pertama saat melakukan laga kandang pada kisaran menit ke-37, dan sebaliknya bagi Persisam Samarinda ketika melakukan laga tandang gol pertama rata-rata mereka tercipta pada kisaran menit ke-35 sampai menit ke-37. Memang sebuah menit-menit yang sangat krusial bagi klub kesebelasan, dan kali ini terus berlanjut. Pojok Eka Ramdhani, bola pemain yang menyambar bola tersebut dan ditangkap dengan baik oleh Kadek Wardana. Menjaga arah permainan Supriyono. Pemain besar bersama PSNS Medan muncul pertama kali berhasil dipanggil oleh tim nasional. Dan kali ini bersama Persisam Samarinda masih menunjukkan kemampuannya yang cukup cepat, sering membantu serangan dari sektor kanan sebagai seorang fullback kanan. Dewi Iskandar, Stanislas Zekov, Habib Murtado. Greg Nokolo dengan Manggaran. Eka Ramdhani, Joko Sasongko, John Takbor Songkali, dengan bola kali ini kepada Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar, Edi Habib Murtado, Alessandro Bajewski, handball. Mantap sangat kecil dari Bajewski. Kontrol bolanya menerima umpan dari Edi Habib dalam posisi yang cukup baik, sebetulnya cukup ideal bagi dia untuk melepaskan sebuah tendangan, namun sayang memang bola mengenai lengan dari Bajewski. Bebas kali ini dilakukan oleh Eka Ramdhani. Ya, di partai pertama lalu Eka Ramdhani mencetak gol tentang Pelita melalui eksekusi tendangan bebas. Namun kali ini di posisi yang tidak terlalu ideal bagi Eka untuk menembak langsung ke gawang rumah dan pada Wardana. Kembali Stanislas Zekov, buang bola. Terus mengawal Piar Niangka, Stanislas Zekov. Ke pojok berikutnya. Kuasai oleh Ruben Sanadi. Egy Melgiansyah.
kepada Greg Nokolo. Pelanggaran Greg Nokolo. Kembali dari berhasil mendapat sebuah pelanggaran saat Greg Nokolo berduel dengan Dias Angga. Sejauh ini kita juga belum melihat bagaimana peran dari Kim Dong Chan yang diharapkan mampu memberikan susunan dari sektor sebelah kiri. Kita lihat Kim Dong Chan berusaha untuk melatih Victor Igbonevo. Ya, proses memang tidak ada gerakan yang membahayakan dari Kim Dong Chan, baik itu sebagai seorang penyuplai maupun dari tembok untuk memberikan umpan 1-2, menunggu pergerakan dari sisi kiri dari Dias Angga. Tidak seperti yang diharapkan oleh pelatih Misha Radovic nampaknya. Begitu mudah dimatikan oleh Eddie ataupun Tado maupun Victor Igbonevo. Gol dari Greg Nokolo dengan kaki kiri melesat masuk ke dalam gawang Agung Prasetyo. Ada sempat mengecoh Luke Owanazua dari dia. Ya, senjatanya tinggi dilakukan oleh Greg Nokolo. John tak bosan kali. Alessandro Bajewski. Yongki Aribo. Ada Dusan Gonzalez terlalu deras. Ya, praktis hingga menit ke-42 ini Christian Gonzalez maupun Yongki Aribo belum memiliki sebuah tendangan satupun ke arah gawang. Jaga Lima daripada Guardana masih kesulitan dalam melepaskan diri dari pengawalan Victor Igbonevo maupun Stanislav. Kalau Christian Gonzalez belum mendapatkan bola-bola servis dari Eka Ramdhani, begitu memanjakan. Eka Ramdhani, Christian Gonzalez, Eddie Kusnandar, Alessandro Bajewski, berikan kepada Ruben Sanadi, umpan kembali Ruben Sanadi, Greg Nokolo, masih Eddie Kusnandar. Eka Ramdhani. Sudah berpikir. Rashid bagi Persisam Putra Samarinda. Biasa Angga Putra. Ali Akbar Rashid. Kim Dong Chan kali ini. Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo, kita lihat masuk dalam daerah kotak penalti dan Greg Nokolo kembali. Greg Nokolo kali ini gagal. Greg Nokolo berhasil ditahan dengan baik oleh Agung Prasetyo. Ya, sayang sekali sebuah peluang emas kedua yang dimiliki oleh Greg Nokolo gagal diselesaikan dengan baik. Kali ini bolanya masih mengenai penjaga gawang Agung Prasetyo. Namun sebuah aksi sangat positif untuk diperlihatkan oleh Greg Nokolo melewati penjagaan dari Pierre Nyangka. Namun di sisi lapangan yang lain kita lihat Alexander Bajewski tampaknya masih terjatuh setelah memberikan sebuah umpan yang cukup baik kepada Greg Nokolo. Pelanggaran namun tadi baru rupanya namun advantage bagi Pelita Jaya. Mampu mengecoh Pierre Nyangka. Juara hasil menang lari dari Pierre Nyangka, tapi tendangannya kembali berhasil diblok oleh Agung Prasetyo.
Samarinda. Dibangun oleh Yongki Aribo dibuat tadi oleh Pigman itu Ya, masih membebankan tekanan di penghujung babak pertama. Pergerakan dari Yongki Aribo. Masih ada peluang bagi Persisam Samarinda. Aribo sudah mengenai kali korbannya. Bersama usai dengan skor 1-0 untuk Pelita Jaya FC Karawang, di mana gol dicetak oleh Greg Nokolo. Dan kita akan memulai pertandingan di babak pertama dari prediksi babak kedua setelah bersama berikut ini. Anggur satu. Anggur. Ini zamannya mangga. JG, jus ginseng mangga. Enak di mulut, enak di perut. Wih, langsung cecer. JG, jus ginseng. Indonesia Super League, laga terpanas minggu ini. Deltras FC melawan Persidafon Davon Soro. Besok jam 6:30 malam live di Antv. Ini alasan jutaan orang Indonesia minum kopi ABC. Rumusannya ABC. A-nya ahlinya bikin kopi 3-in-1. B-nya banyak yang minum. C-nya campuran susunya lebih mantap. Kopi ABC, kopi 3-in-1-nya Indonesia. Kalau bukan kopi ABC, kopi ABC makin mantap. Pasti jaya nih. Oh, inilah jagoan pasti absolut. Pasti takut. Pilih Absolut Evo, jagoanku pasti. Baru Rexonamen Adventure dengan formula yang bekerja melindungi 24 jam. Tetap kering sepanjang hari apapun aktivitasmu. Jelajahi serunya petualangan. Rexonamen. Gigit es batunya. Oh my god. Karena dingin biasanya langsung ngilu. Rasanya Kayaknya mendingan yang lain aja daripada aku ngerasain giginya lo. Nggak comfortable gitu. sakit gitu. Ngilu. Udah gitu cepet banget, nggak ada rasa ngilu kayak biasa aku minum es. Nangis tuh. Lagi ya. Universitas Muhammadiyah Malang, dari Muhammadiyah untuk bangsa. Tahu kan, dari dulu rambutku suka gue ganti gaya terus. Sehat aja kan, pakai Dove Conditioner tiap habis keramas. Dove Conditioner, efektif menutrisi dan merawat rambut sejak pemakaian pertama. Dove Conditioner.
Hei, buruan nonton Antv. Memangnya ada apa? Ada drama Korea keren loh. Itu hebat sekali. Ya, bisa dibilang begitu. Glory Jane, Senin sampai Jumat jam 8:30 malam di Antv. 1-0 adalah skor di babak pertama. Pelita Jaya unggul atas Persisam Putra Samarinda. Lewat gol yang dicetak oleh Greg Nokolo. Dan ini merupakan statistik pertandingan di babak pertama. Ya, kita juga bisa melihat Asep apa yang terjadi di babak pertama. Memang kedua tim tadi sempat bermain agak sedikit berhati-hati dan juga mereka sedikit tegang. Dan akhirnya juga keluar menyerang tapi baru tercetak 1 gol. Ya, memang kedua kesebelasan di awal pertandingan nampak menjanjikan permainan yang menyerang, saling jual beli serangan, namun memasuki babak ke-20-25 mereka mulai bermain berhati-hati dan beberapa kali kita lihat serangan yang dilancarkan oleh para pemain Persisam cukup monoton, tidak mampu membongkar pertahanan Pelita Jaya, dan beruntung Pelita Jaya mampu memiliki pergerakan cukup baik antara Bajewski dan Greg Nokolo yang bergerak harmonisasi cukup baik sehingga memberikan sebuah peluang, dan bagi Greg Nokolo mampu menyelesaikan dengan sangat baik. Ya, ini apa yang terjadi di babak pertama. Kedua tim agak sulit menembus atau juga membangun penyerangan karena pertahanan memang sangat baik atau lapangan tengah yang kurang kreatif. Ya, apabila kita melihat beberapa pergerakan dari Gonzales maupun Yongki di Persisam Samarinda yang sering turun ke belakang, memang nampaknya ada sedikit masalah dalam suplai bola ke depan. Namun berbeda halnya dengan Pelita Jaya, kita lihat Greg maupun Bajewski bermain lebih kreatif, mampu menjadi tembok maupun beberapa kali pergerakan kedua pemain ini mampu membongkar pertahanan yang digalang oleh Pierre Nyanka dan Lokwo Owana. Ya, dan juga menurut bola kita juga bisa melihat bahwa memang di pertandingan malam hari ini bahwa John Taku kali berusaha untuk menjadi playmaker dan juga Eka Ramdhani, tapi keduanya juga masih sama-sama sulit. Ini juga membuat memang Christian Gonzalez ataupun juga Greg Nokolo tadi masih kurang supply ya. Ya, betul sekali, bahkan beberapa kali Egy Meliana terlalu sering melepaskan bola langsung ke depan. Ini memang ada sedikit gap antara gelandang bertahan hingga striker. Begitu pula di Persisam kita lihat pergerakan dari Kim Dong Chan di sisi kiri memang tidak terlalu baik sehingga menyulitkan bagi Yongki maupun Christian Gonzalez, bahkan Eka Ramdhani dalam membangun serangan kesulitan mencari rekan untuk terus membongkar pertahanan Pelita. Ya, oke. Dan juga Wanana Mirsa Bola pastinya ingin melihat bagaimana peluang-peluang terjadi di babak pertama. Kembali saya akan berikan untuk Anda, tapi bukan sekarang karena saya harus lempar dulu menuju Ayu yang cantik di sana. Oke, terima kasih Rendra. Ya, mitra sepak bola masih ingat kan Spirit Soccer 3-on-3 adu futsal antara pemain ISL Idola dengan para supporter terpilih. Nah, program itu akan diselenggarakan lagi nih. Kali ini untuk warga Malang dan Medan. Ayo, mau ikut kan adu futsal dengan pemain Arema Indonesia dan PSMS Medan? Daftar aja ke Facebook Fatigon Spirit dan Twitter @fatigon_spirit dengan hashtag 3on3Arema dan hashtag 3on3PSMS. Cantumkan nama dan nomor telepon kamu. Juga kirim foto yang unik sambil memegang produk Fatigon Spirit. Ada hadiah uang tunai serta jersey tim Arema Indonesia dan PSMS Medan. Juga hadiah BlackBerry untuk video terbaik. Makanya harus ikutan ya. Jangan kemana-mana mitra sepak bola karena kami masih punya momen-momen seru di babak pertama. Indonesia Super League akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tinju legendaris menghadirkan aksi-aksi petinju yang memiliki nama besar dan reputasi menakutkan. Berbagai duel maut yang mengguncang dunia tinju. Pukulan-pukulan telak juga strategi bertahan terbaik. Semua ada di sini. Tinju legendaris di TV One memang beda. Like street ball, spin your style. JG, jus ginseng mangga. Enak di mulut, enak di perut. JG, jus ginseng. 30 tahun Sarimi, bagi-bagi hadiah miliaran rupiah. Caranya gampang banget. Ayo buruan sebelum kehabisan. Untung aku pakai Vit Hair Removal Cream. Oleskan Vit tebal dan rata. Tunggu 3-5 menit. Angkat krim dengan spatula, lalu bilas dengan air. Hasilnya kulit
mulus lebih lama, bebas bulu. Ku siap hadapi hari dengan percaya diri. Semua berkat Beat loh. Beat, cantik itu kulit mulus bebas bulu. Ngapain aja selalu lebih seru dengan Indomilk. Nutrisinya siap isi semangatmu setiap hari. Indomilk, awal semangatmu. Hey, Silver Queen Cangkibar ya? Apa sih yang bikin kamu suka banget? Bingung ya? Kalau aku sih... Coklatnya yang lezat kan? Kacang medenya yang gurih kan? Ini baru sepotong. Serunya masih ada 10 lagi yang kayak gini. Setuju deh sama kamu. Silver Queen Cangkibar. Gede sih, tapi rela bagi-bagi. Ini alasan jutaan orang Indonesia minum kopi ABC. Rumusannya ABC. A-nya ahlinya bikin kopi 3-in-1. B-nya banyak yang minum. C-nya campuran susunya lebih mantap. Kopi ABC, kopi 3-in-1-nya Indonesia. Kalau bukan kopi ABC, kopi ABC makin mantap. Ya, mitra sepak bola kembali lagi di Indonesia Super 8. Sesuai yang seperti yang tadi saya sudah bilang, bagi Anda yang ketinggalan untuk melihat serunya babak pertama, jangan khawatir nih, karena kami sudah menyiapkan momen-momen terbaik yang terjadi sepanjang babak pertama seperti yang berikut ini. Salah satu momen terbaik yang dimiliki oleh Persija Putra Samarinda di awal pertandingan melalui Kim Dong-chan. Ya, sentuhan pertama Kim Dong-chan tidak berulang hingga sisa pertandingan. Lalu didapatkan oleh Putra Jaya. Sebelum Victor Revo. Lepas dari bola, Greg Nokolo peluang pertama kali ini dimiliki. Yang berawal dari kerjasama yang cukup baik antara Bajewski dengan Greg Nokolo. Namun yang sayang kali ini kontrol bola dari Greg Nokolo sudah terlalu banyak. Dan tidak ada dengan aksi dari Greg Nokolo melawan Luka Wali dan gol yang ke-17 musim ini. Gol pertamanya di pertandingan malam hari ini. Ya, sebuah industri yang cukup baik, cukup brilian dari Greg Nokolo dengan mengecek pergerakan dan pengawalan dari Luka Wali. Dengan jeli, dengan jitu mengarahkan bola ke pojok kiri gawang Agung Prasetyo. Pergerakan cukup lucu. Ini juga satu peluang terbaik berikutnya dari Greg Nokolo. Tapi sayang kali ini digagalkan oleh Agung Prasetyo. Itu dia tadi nih transfer sepak bola, momen-momen terbaik yang terjadi sepanjang babak pertama. Bagaimana dengan babak kedua? Sabar dulu ya. Untuk membahas lebih dalam, saya serahkan kembali nih pada Bung Rendro dan Bung Seva. Silakan. Iya, sayang sekali Ayu harusnya tadi nanya ke Seva karena Seva pengen ditanya sama Ayu ya. Oke, benar bola sekarang untuk babak kedua. Apa namanya, Sep? Babak kedua adalah babak yang memang harus dilakukan oleh Persija Putra Samarinda apabila mereka ingin mencuri poin di pertandingan ini. Tapi mereka sudah ada perubahan di lapangan tengah pagi ini, Ya, terutama memang perubahan di sektor kiri yang ditempati oleh Kim Dong-chan kita lihat tidak terlalu aktif. Dan apabila sempat beberapa kali pergerakan dari Supriyono bersama Lopiki cukup merepotkan dengan permainan umpan 1-2-nya. Dan apabila itu lebih sering dilakukan di babak kedua, dan tentunya mungkin ada satu nama Isdiantono yang memiliki kemampuan cukup baik dalam membuka pertahanan dari Pelita Jaya maupun ada Arifki, saya kira sebuah solusi bagi Misara Dopik untuk Fajar gimana? Fajar lumayan lebih menjaga kedalaman di lini tengah dan mungkin disiapkan sebagai pelapis dari Akbar Rashid.
Ya, lalu juga kalau Pelita Jaya sendiri, mereka juga pasti ingin berusaha menambah gol-golnya karena dengan 1 gol aja ini sebenarnya belum aman ya. Nah, kondisi seperti ini apakah memang mereka juga perlu melakukan perubahan? Ya, terutama untuk menjaga konsistensi mereka di 15 menit terakhir. Seperti yang sering dikeluhkan oleh Rahmat Darmawan bahwa para pemain kadang-kadang bermain baik di awal, di tengah, namun ada kecolongan di akhir. Ini harus dilakukan. Ada beberapa nama yang cukup segar di bangku cadangan, namun kita lihat dengan komposisi seperti ini sebenarnya cukup baik jika dipertahankan bagaimana menjaga konsistensi mereka maupun kemampuan para pemain belakang dalam membaca pergerakan dari Persisam Samarinda. Oke, minta bola kita